warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Devi Oktaviani, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Oku, asal sekolah SMP Negeri 32 Oku. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tugas 1.1 A.8 koneksi antar materi. Saya akan merefleksikan diri saya dalam 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah A. Pembelajaran terpusat pada guru. Saya berasumsi sebagai guru saya bertugas mentransfer pengetahuan dan keterampilan sehingga posisi saya sebagai guru seakan-akan merupakan satu-satunya sumber ilmu bagi peserta didik. B. Saya kurang memberi motivasi kepada peserta didik sehingga banyak peserta didik yang pasif dan banyak diam pada saat saya menjelaskan materi pembelajaran. C. Pembelajaran berfokus pada aspek kognitif sesuai KKM yang ditentukan oleh sekolah. Saya berpendapat kalau hasil akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses belajar siswa. Sehingga pemikiran saya, jika seorang anak mendapatkan nilai yang bagus, maka dia dikatakan pandai. Dan anak yang nilainya tidak mencapai KKM, maka dikatakan tidak pandai. Hal ini sering membuat siswa tertekan karena harus mendapatkan hasil akhir yang bagus. D. Tidak membuat kesepakatan pada awal pembelajaran dan masih sering memberikan hukuman untuk menegakkan kedisiplinan. Kurangnya kedekatan saya secara emosional dengan peserta didik sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terjalin dengan baik. Saya masih sering memberikan hukuman apabila ada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Pemikiran KHD, pendidikan memerdekakan, pendidikan menuntun, dan pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah A. Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Saya mulai membenahi mindset saya tentang fungsi saya sebagai seorang guru yang tadinya sebagai pusat dalam pembelajaran menjadi terpusat kepada peserta didik. B. Memberikan keteladanan pada peserta didik. Saya memberikan contoh teladan kepada peserta didik dengan cara menghargai ucapan, sikap, dan perilaku peserta didik, serta menanamkan budi pekerti, dan saya menjadi pendidik yang ingarso sungkodo ing madya mangunkarso dan tut uri handayani. C. Memberikan kebebasan pada peserta didik untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Saya semakin sadar dan paham bahwa setiap anak mempunyai keunikannya masing-masing. Setiap anak memiliki karakter dan kemampuan yang beragam. Dan saya percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan tuntunan kepada peserta didik, maka potensi yang ada di dalam diri peserta didik dapat muncul dan mencapai tingkat yang diinginkan dengan tetap memperhatikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. B. Menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sebagai guru, hanya sebagai fasilitator, memberikan arahan dan tuntunan, serta memberikan keluasan yang sebesar-besarnya kepada peserta didik untuk menggali informasi dari berbagai sumber. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD antara lain. Yang pertama, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar. Saya ingin mendidik dan mengajar dengan proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik maupun mental. Belajar yang menyenangkan, mengidentifikasi karakter peserta didik, mulai dari kebiasaan, minat, bakat, kemampuan, serta menyerap pelajaran, serta meminta pendapat kepada peserta didik mengenai kegiatan belajar mengajar seperti apa yang mereka sukai. 2. Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang baik. Saya akan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan kegiatan belajar yang bermakna serta menyenangkan. 3. Menjadi teladan, menerapkan sistem umum serta memotivasi peserta didik.
Saya akan menjadi teladan dan memberikan motivasi kepada peserta didik agar semangat dalam pembelajaran dan berusaha menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. 4. Melakukan pendekatan emosional kepada peserta didik. Dengan melakukan pendekatan emosional, saya dapat mengenali karakter dan latar belakang peserta didik, serta menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua peserta didik, serta dapat mencarikan solusi setiap kendala yang dihadapi oleh setiap peserta didik. 5. Memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi kreativitas sesuai bakat dan minat. Kita tahu bahwa peserta didik mempunyai keunikan masing-masing. Setiap anak mempunyai karakter yang beraneka ragam dan kekurangan yang berbeda-beda. Saya percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan tuntunan kepada peserta didik, maka potensi yang ada di dalam peserta didik dapat muncul dan tercapai apa yang diinginkan. Kesimpulan, guru adalah pamong yang menuntun siswa dalam pembelajaran tanpa harus memaksa. Guru memberikan teladan, memotivasi, dan memberi dorongan serta menanamkan budi pekerti yang baik kepada peserta didik. Biarkan siswa belajar dan berkembang sesuai kemampuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak.